Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, kita akan melihat ini. Saya dapat gambar bagus nih. Ini tentang matahari nih. Terus ini permukaan matahari. Terus coba deh, ini tuh kalau misalnya dengan skala seperti ini, bumi tuh segede apa sih? Nah, bumi itu kira-kira sebesar ini kalau dibandingkan dengan matahari. Pada berarti si bumi itu bisa pas ya sama ini, sama plasma, sama kobaran api dari matahari itu. Kamu bisa bayangin kalau kita tuh ternyata kecil banget dibandingin sama matahari ya. Terus kita juga akan ngebahas lagi yang lain tentang, sebenarnya itu nggak sesuai sih sama yang kita bahas ini. Nah, kita akan membahas tentang batas tata surya gitu, yang awan Oort yang jaraknya 1 tahun cahaya. Nah, itu kita akan ngebahas tentang itu yang ada di sebelah kanan ini. Sebentar ya. Kalau misalnya matahari nih, dia itu memberikan partikel-partikel elektron keluar, dan dia juga memberikan proton, dan dia juga punya kecepatan sangat cepat, yaitu 4000 km per second. Aku tulis aja deh, 400 km per second. Jadi untungnya bumi itu terlindungi dari seperti itu, mempunyai atmosfer untuk melindungi kita dari elektron, proton, dari hal-hal yang di, di diemisikan, dipancarkan dari matahari itu. Terus kenapa aku ngomongin tentang ini? Karena ini karena ada partikel dan dia juga ada kecepatan sangat hebat, sangat cepat sekali maksudnya. Makanya kan ada yang namanya solar wind. Kenapa angin solar, angin matahari. Kenapa windnya kita kasih tanda kutip? Karena wind, angin di sini tuh bukan angin yang dingin, sejuk, tapi ini angin yang panas sebenarnya. Jadi dia itu bisa membantu kita untuk melihat tentang matahari, sejauh berapa matahari itu akan membuat konfrontasi dengan medium antar bintang. Nih coba lihat di sini. Ini jadi awan Oort itu dengan kita lihat nih di sini ada Voyager 1 dan Voyager 2. Kalau misalnya kita mau mengorbit dari Sedna, itu mungkin akan seperti, ya, akan mirip dengan awan Oort itu, tapi masih lebih jauh. Tapi kalau kamu lihat di sini adalah contoh dari solar system, dari tata surya dengan ada awan Oortnya. Di sini adalah Helopause. Ini adalah Helopause. Ini aku dapat dari Wikipedia. Terus kalau misalnya jadi ketika kecepatan dan gaya dari solar wind itu bereaksi, akan ada tekanan. Nah, tekanannya itu dari hidrogen dan helium dari bintang itu, eh, medium. Ya, mediumnya itu akan keluar. Makanya di situ jadi kayak ada batasnya gitu loh, satu yang ada medium dari tadi itu dan satu enggak. Jadi heliopause tuh kayak batas gitu. Terus nah, yang akan kita bahas lagi, gimana kalau kita punya kayak objek di luar sana yang kita nggak bisa observasi di awan Earth. Terus kita lihat di sini mungkin banyak apa ya, banyak ada gravitasi dari matahari itu yang mendorong juga. Jadi coba kamu melihat di sini ada gray, ada apa sih, area yang berwarna abu-abu kan. Nah, tapi itu bukan tata surya gitu. Ini saya akan memberikan kayak pengetahuan, pandangan seperti apa sih skala kita terhadap
jarak bintang terdekat. Nah, ini adalah tetangga-tetangga bintang kita. Nah, ini yang kita lihat solar system itu adalah sistem tata surya, bukan bintang, bukan matahari kita ya. Jadi itu tuh karena matahari aja tuh nggak akan masuk di dalam satu piksel ini. Jadi itu adalah radius jari-jari dari orbitnya Pluto gitu. Nih buletannya ini gitu. Nah, jadi ini kira-kira adalah radius dari awan Oort kita gitu. Oort cloud, awan Oort. Terus itu juga sebagai jari-jari dari Pluto, planet Pluto gitu. Ini kamu aja bisa lihat kan, jari-jari Pluto tuh besar banget, sebesar itu dan jauh dari matahari, diameter jauh banget jaraknya. Dan tapi begitu kita lihat di sini, itu nggak terlihat sebagai satu piksel bahkan mataharinya. Ini cuma memberikan kamu ide tentang seberapa jauh sih kita, pandangan skala aja. Jadi jauh dekatnya itu, besar kecilnya suatu jarak itu tergantung dari bagaimana kita memandangnya. Nah, ini bintang terdekat kita ini Alpha Centauri. Misalnya yang Alpha Centauri ini ada A dan B itu sebenarnya ada 3 bintang sepertinya. Terus kalau misalnya kita mau menghitung, kita mau ngelihat nih seberapa jauh sih kita itu dengan si bintang terdekat kita itu. Oh, ternyata jarak kita itu sekitar 4,2 tahun cahaya dari kita. Bukan dari kita, tapi dari sistem tata surya kita itu. Itu kira-kira 4,2 tahun cahaya. Jadi jarak yang dibutuhkan cahaya untuk berjalan selama 4,2 tahun gitu. Nah, kita belum bisa sampai sana, tapi kalau kamu bayangin gini, kamu mungkin melihat 4,2 itu kecil banget. Tapi ingat, ini adalah tahun cahaya. Nah, ini ada Voyager 1 dan Voyager 2. Mereka itu kecepatannya 60.000 km per jam. 60.000 km per hour per jam. Gitu, berarti 17 km per second. Cepet kan itu untuk sebuah kendaraan itu sangat cepat sekali. Terus itu juga si benda itu akan selalu bergerak terus dengan kecepatan yang sangat cepat itu. Oh ya, terus tadi kan kita udah bilang kalau misalnya kita pindah dengan Voyager ya, kita bergerak dari tata surya kita ke Alpha Centauri. Kumpulan bintang terdekat itu tuh membutuhkan waktu sekitar 80.000 tahun. Lama banget kan jika kita menggunakan Voyager 1 yang merupakan adalah yang tercepat gitu. Itu lama banget, kamu bisa bayangin kan betapa jauhnya, betapa lamanya. Ya, semoga kamu bisa mengerti. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.